Kami mengucap syukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendapat pelajaran tentang sound system dan multimedia yang ada Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak David Klein boleh dapat kami praktekkan dalam gereja kami untuk kemajuan bagian sound system yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau buka pembelajaran malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Eh, apakah yang dalam ruangan gereja dapat mendengar saya dengan baik? Ya. Dapat Pak. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang di dalam ruangan, tolong mendekat ke mikrofon ya. Kalau dari sana tidak bisa terdengar, ataupun akan. Iya Pak, Nah, ya. Sudah disiapkan Pak ini untuk yang mau bertanya ya. oh iya. Ya. Oh, Pak Romi yang pegang mikrofon ya? Iya Pak. Oh, bagus sekali. Bagus sekali suaranya. Iya Pak. Sa- sangat jelas di sini. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Apapun pertanyaannya itu, eh, tidak ada pertanyaan yang bodoh gitu. Tidak ada pertanyaan yang tidak masuk di akal. Tidak ada pertanyaan yang. Iya Pak ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Oke, kita akan mulai. Apakah mau di-record? Mungkin ada teman-teman yang mau merecord. Sudah Pak, sudah direkord. Sudah di-record. Iya. Oke. Dari judulnya ini, mungkin sudah ada hard copy-nya juga. Tapi jika ada yang memerlukan soft copy-nya, punya email, silakan WA ke saya. Nanti saya akan email kembali. Oke Pak ya. Mungkin akan saya kecilkan filenya karena jika penuh dengan gambar-gambar mungkin agak-agak besar filenya. Kalau kita sebut get a better sound dalam bahasa Inggris, sebenarnya artinya harus dari bagus gitu. Artinya dari good itu menjadi better, lalu menjadi best. Artinya sumber suaranya memang harus sudah bagus gitu. Kalau tidak kita di bagian audio itu tidak bisa membuat suara yang tidak bagus menjadi bagus, itu tidak bisa. Sound system tidak diciptakan untuk membuat suara yang tidak bagus lalu menjadi bagus. Jadi harus sumber bunyinya harus bagus dulu. Setelah itu baru bisa siapa tahu itu dengan bantuan sound system menjadi lebih bagus. Itu yang paling penting untuk kita pahami gitu ya. Kita mengerti bahwa dari aslinya memang harus sudah bagus dulu. Jika tidak, tidak mungkin kita membuatnya menjadi bagus. Sampai di situ, apakah dapat dimengerti atau Dapat Pak. bisa dimengerti? Jadi sekali lagi sumber bunyinya harus sudah bagus. Tiga hal yang sangat penting, terutama untuk operator, itu adalah atau untuk kita semua sebenarnya gitu, adalah reverb time yang kemarin kita sudah bicarakan. Reverb time
eh, yang relatif harus kecil ya. Iya. Jadi bunyi bunyi gema itu harus seminimal mungkin. Jadi kalau gereja kita bergema, sebenarnya tidak bisa kita apa-apakan gitu. Demikian pula background noise itu benar-benar harus sekecil mungkin juga. Kemarin kita sudah bicarakan juga ini pada hari Minggu ya. Apakah sudah dimengerti? Dimengerti Pak. Oke, yang berikut adalah pengguna sound system ya gitu loh. Ya, jadi yang tadi juga baru saja kita bicarakan, jika pengguna sound systemnya belum tahu caranya menggunakan sound system, artinya bukan mengoperasikan ya, tapi menggunakan gitu. Artinya menggunakan mikrofon dengan benar atau menggunakan DI box dengan benar. Jadi banyak orang yang misalnya dari keyboard langsung masuk ke mixer tanpa DI box itu sebenarnya tidak begitu. Jadi kecuali mixernya dekat dengan keyboardnya gitu. Tapi kalau mixer audio kita jaraknya lumayan jauh dari keyboardnya, maka sudah pasti harus menggunakan alat yang kita sebut direct insertion box atau direct injection box supaya hubungan dari keyboard kita yang biasanya unbalance menjadi balance. Nah, itu biasanya para pengguna suka, ah ini saya tidak mau pakai ini ataupun tidak mengerti bahwa ada alat itu. Tapi jika ternyata sampai saat ini tidak menggunakan DI box lalu bagus-bagus saja, tidak ada masalah ya. Terima kasih gitu. Puji Tuhan saja. Karena secara teori seharusnya ada alat yang namanya DI box. Dari semua sumber bunyi yang unbalance, kita jadikan balance menggunakan alat yang namanya DI box. Sudah cukup jelas? Jelas Pak. Apakah di sana ada DI boxnya? Di iBox ada Pak, lagi terpasang nih Pak. Bentar Pak. Cuman ini yang untuk 8 channel Pak. Iya, tidak ada masalah. Sama Iya. sama sekali tidak ada masalah. Bagus sekali. Gimana boleh? Itu dia. Ya, bagus sekali. Sudah benar itu artinya dari semua alat musik yang unbalance kita masukkan ke Yang ini Pak, ini. betul. Jadi kita Ya. masukkan ke DI box. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Jadi itu ada 8 channel kan yang digunakan hanya satu ya. Gimana Pak? Kan bisa untuk 8 instrumen kan? Iya untuk 8. Cuman itu kepake baru 4 atau 5 itu Pak. Oke. Iya. Ya, ya, bagus sekali. eh Lalu jika kita mengoperate, maka kita yang harus memute channel atau mematikan channel yang sedang tidak dipakai. Ya. Jadi di mixer selalu ada tombol mute atau tombol on off. Mungkin bagi yang belum pernah lihat, kalau bisa lihat mixernya, selalu di setiap channel ada tombol yang disebut mute atau mute. Ada juga di mixer tertentu yang tidak ada tulisan mute-nya, tetapi tulisannya adalah on off. Bagi yang belum pernah lihat, mudah-mudahan bersedia untuk melihat gitu, supaya jika ada yang lupa atau bagaimana, semuanya kita tahu bahwa jika ada channel yang sedang tidak, ya, jika ada channel yang sedang tidak digunakan, itu harus kita mute. Ini yang jadi host siapa ya? Kalau jadi host soalnya bisa, Bapak Brian.
Oke, saya minta co-hostnya mungkin. Saya minta co-hostnya supaya saya bisa men-zoom itu. Di situ ada tulisan mute ya di mixer ini. Kalau saya sih tidak bisa lihat karena terlalu kecil. Ada tombol mute. Itu Pak. Ya, saya belum belum jadi co-host ini saya nggak bisa apa? Nggak bisa Nah, sekarang bisa. Terima kasih. Nah, itu ada tombol mute. Jadi jika channel yang bersangkutan sedang tidak digunakan, selalu tolong ditekan tombol mute. Jadi defaultnya itu selalu mute, gitu. Mute itu ditekan semua. Ya, begitu. Jadi yang berbunyi hanya channel yang digunakan, gitu. Yang diaktifkan, yang mute-nya dilepas. Hanya channel yang digunakan, yang tidak digunakan. Tolong semuanya di mute. Sepertinya suara saya masuk ke mixer ini juga ya. Jadi Iya, selain suara saya dengan wireless yang digunakan sekarang ini, tolong semuanya di mute. Itulah memang harus begitu. Jadi semua ngerti. se- semuanya di mute saja. Ya, kecuali punya saya ya kan. Ya, semuanya aja. Yang tiga terakhir juga di mute. Begitu. Oke. Jadi sudah pasti ini kalau sedang firman Tuhan yang terbuka hanya satu channel, setuju? Bisa dimengerti maksud saya? Kang? Ya. Bisa Pak. Oke. Itu soalnya ini adalah yang terpenting ya, gitu. Kalau kita mengoperasikan mixer, tolong jangan lupa untuk menutup, artinya mute dan unmute gitu. Begitu mau digunakan channelnya kita lepas mute-nya ya. Sampai sini boleh? Boleh Pak. Oke. Yang warna putih itu auxiliary ya. Ada tombol di atas pen, di atas warna kuning, bukan di bawah. Setelah channel fader kita warna hitam kan. Lalu ada tombol mute, di atasnya mute ada tombol yang namanya PAN, setuju nggak? Panorama. Ya, itu panorama. Lalu di atasnya lagi ada tombol, ada bukan tombol, ada parameter, ada fader yang kita sebut aux ya. Aux. Ada aux satu sampai aux berapa itu? Sampai aux 4 ya. Satu, dua, tiga, empat. Betul? 6 Pak. Ada 6 ya. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enamnya di mana? Itu yang hijau Pak. Yang hijau itu tulisannya 56. Itu 1 2 Pak. Oke. Berarti yang hijau itu tulisannya pre atau post? Itu yang pre. Oke. Yang putih-putih itu bisa dibuat pre, bisa dibuat post, betul ya? Iya betul Pak. Begitu. Nah, Yang sekarang suara saya ini seharusnya hanya keluar di main loudspeaker, bukan di aux. Jadi tolong suara saya yang di channel berapa tuh suara saya?
Suara saya yang hijau-hijau itu pasti. Iya, itu Pak yang menyala-menyala itu Pak. Ah, di atasnya kan ada aux. Ya, AUX itu enggak dihidupkan Pak itu Ya, sekarang speakernya. ini sedang terbuka tapi biasa kalau terbuka kan keluar di monitor biasanya ya. Iya Pak. Nah, tolong itu di triknya yang lari ke monitor itu selalu harus kita matikan jika tidak diperlukan. Jadi yang lari ke monitor itu sekecil mungkin volumenya. Kalau sekarang mungkin loudspeakernya tidak dinyalakan ya. Apa dinyalakan? Jadi suara saya keluar juga di mimbar gitu maksud saya. Kan tidak usah karena tidak ada orang di mimbar ya. Iya Pak. Bisa dimengerti. Jadi sekarang suara saya hanya keluar di main loudspeaker kiri dan kanan. Betul? Iya Pak. Harusnya sudah menjadi lebih baik sekarang suaranya dibanding monitornya dibuka. Betul? Apakah begitu? Karena kan pantulannya menjadi lebih sedikit gitu. Jadi sekarang hanya keluar di dua buah loudspeaker seharusnya. Iya Pak. Oke, jika pen potnya kita putar ke kiri, coba yang warna kuning diputar ke kiri di channel saya. Ya, ke kiri habis. Terus. Oke, harusnya ini berbunyi di loudspeaker yang kiri saja. Iya Pak. Apa betul? Yang kanan tidak bunyi ya? Iya Pak. Nah, begini saja gitu. Karena semakin sedikit loudspeaker yang berbunyi, seharusnya suara saya menjadi semakin jelas Iya Pak. gitu. Semakin banyak loudspeaker, semakin tidak jelas. Dan karena saya berada di sini, tidak berada di situ, sebenarnya buat apa loudspeakernya banyak-banyak gitu. Kayak kemarin itu terakhir hari Minggu kan loudspeakernya hanya satu dan kondisinya juga di luar, jadi tidak ada yang memantul. Aduh, bagus sekali. Operator bagus sekali. Jadi tolong dikecilkan saja. Itu mikrofonnya Pak Romi ya? Iya Pak. Iya. Jadi karena di mimbar kan tidak ada yang dengar gitu. Di balkon kalau ada juga tidak ada yang dengar. Jadi tolong loudspeakernya sedikit mungkin yang dibuka gitu. Dimatikan saja semua auxiliary gitu. Ya, bahkan penpotnya juga ke kiri. Jadi seharusnya ini menjadi lebih lebih bagus. Nah, begitu cara mengoperasikan dengan benar. Jika mikrofon tidak digunakan, kita mute. Sama saja seperti kita zoom, kan begitu. Oke, trik untuk operator ini dan untuk teman-teman semua kan belum tentu operatornya bisa standby terus. Suatu saat bisa berganti atau tidak ada. Tolong melakukan hal ini dan fader itu tidak harus selalu ada di tengah juga. Kita bisa kecilkan, bisa besarkan. Fader maksudnya yang warna hitam itu yang bisa digeser-geser kita sebut slider. Fader yang bentuknya slide. Nah, itu betul. Iya Pak. Itu bisa dipelankan, bisa dikecil, bisa diturunkan, bisa dinaikkan sesuai keperluan gitu. Sebesar apa. Ya, tidak harus berada di nol gitu maksud saya. Dan kalau saya perhatikan ini suara saya masih hijau gitu ya. Indikatornya kan hijau, betul nggak? Iya Pak. Sebenarnya yang benar adalah kita mencari merahnya dulu. Tetapi fadernya tolong dikecilkan dulu. Mau dipraktekkan? Dikecilkan lagi. Oh, oke cukup. Sekarang suara saya masih terdengar kan? Lumayan. Masih agak Oke. pelan ya. Ya, pelan tapi terdengar kan? Iya. Ya, sebenarnya cukup kalau asal terdengar saja gitu. Jangan kita cari keras. Yang penting cukup terdengar sudah cukup. Tapi saya agak terganggu dengan indikator yang warna hijau ini gitu loh. Karena seharusnya indikator ini berada di bawah merah. Jadi kita harus mencari merahnya dulu. Caranya bagaimana? Di paling atas ada parameter yang namanya gain, GAIN. Ya, Betul iya. nggak? Ya, gainnya channel saya. Betul. Iya betul Pak. Kita putar ke kanan sampai nanti ada di channel saya kan ada lampu yang tulisannya peak. Setuju?
Ada Iya Pak. lampu merah ya, di atasnya lampu yang hijau ya. Iya Pak. Ada lampu merah yang peak atau overload. Bisa lihat. Kalau gennya diputar ke kanan terus, dia akan menyala merah. Coba diputar ke kanan pelan-pelan ya sampai dia menyala merah. Cek satu, cek, terus aja. Terus diputar sampai merah. Cek, diputar ke kanan. Cek, cek, terus sampai merah. Nah, kalau sudah merah begini baru kita kembalikan supaya hijau lagi sedikit. Diputar sedikit sampai hijau. Jangan sampai merah, tapi dia berada di bawah merah. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Nah, baru kita sekarang bermain channel fadernya mau sebesar apa. Kan sekarang jadi terlalu keras kalau menurut saya. Jadi kita pelankan lagi. Kita turunkan lagi sampai secukupnya gitu. Sampai suara saya terdengar. Yang penting terdengar dengan jelas. Karena sekali lagi di gereja itu yang penting terdengar dengan jelas. Bukan keras. Begitu suara di gereja dari sound system keras, maka jemaat itu menjadi ngobrol. Karena begitu para jemaat ngobrol, atau siapapun ngobrol, itu tidak terdengar karena sound systemnya keras. Tetapi jika sound system kita jaga levelnya sekecil mungkin, maka jika ada yang mengobrol itu seharusnya akan malu gitu. Karena terdengar kan suaranya kemana-mana. Apakah masuk logikanya? Masuk Pak. Jadi alangkah baiknya sound system kita serendah mungkin. Yang penting terdengar jelas. Dan kalau background noise di gereja kita bagus, itu otomatis juga eh, tidak ada yang mengobrol gitu. Kan kita mau orang ke gereja bukan mengobrol, kalau mengobrol di luar gereja. Kalau di dalam gereja kita akan fokus kepada puji-pujian, kepada firman Tuhan, dan lain sebagainya. Apakah benar seperti itu tujuan kita ke gereja? Benar Pak. Bukan untuk mengobrol dengan sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun belakang depan, gitu. Ya, kalau tidak terlalu perlu kita tidak mengobrol. Mengobrol di luar ibadah dan bukan di dalam gereja juga, biasanya di luar. Karena gereja adalah rumah Tuhan gitu. Kita tidak mengunjungi untuk mengobrol gitu. Gitu ya. Mohon maaf ini kalau saya terlalu apa? Terlalu ekstrim memberitahunya. Enggak apa-apa Pak. Justru bagus Pak. Oke. Terima kasih. Nah, itu adalah proses pencarian headroom. Kita sebut proses pencarian gain yang benar adalah kita mencari yang merah dulu, baru setelah itu gainnya diputar sedikit ke kiri. Itulah gain yang terbaik. Itu harus terjadi di semua channel dengan sumber bunyi maksimal. Jadi misalnya vokal, ya mikrofon yang digunakan itu harus on axis dengan kekerasan yang maksimal. Si pengguna mikrofon ini kekerasannya harus maksimal seperti apa? Baru kita bisa mencari gain. Jadi kalau masuk ke mixernya sudah benar, harusnya keluarnya akan maksimal juga. Tapi di negara di dunia ini jarang sekali orang mengetahui ilmu tentang proses pencarian gain atau proses pencarian headroom. Untuk lebih detailnya lagi tanggung ya sudah di sini supaya semuanya tahu. Untuk lebih detailnya lagi kita tekan tombol PFL di situ ada tulisan PFL harusnya di channel saya di semua channel. Ya, betul. Nah, kalau itu kita tekan, maka indikator channel saya akan ada di sebelah kanan, betul. Di yang tadinya main, indikator. Indikator lampu-lampu. Di yang di kanan, harusnya di kanan, di atas ada indikator, ada lampu-lampu yang nyala. Nah, itu dia. Itu adalah channel saya sekarang, bukan channelnya main seharusnya. Coba dilepas PFL-nya. PFL-nya dilepas. Sudah dilepas. Nah, sekarang kan jadi indikatornya seperti itu. Nah, ini indikatornya juga jujur kurang baik. Kalau sekarang dilepas kan? Lagi Iya, dilepas. iya, iya Pak. Maka suara saya kan hanya keluar di left karena kita pen pot ke left. Setuju nggak?
tadi, Iya yang Pak. warna kuning, fan protect left. Tetapi sinyalnya hanya dua lampu gitu, hanya dua indikator. Setuju? Iya Pak. Seharusnya dia sama juga ke yang paling atas itu gitu. Yang artinya kalau sekarang kita coba ke atas itu akan terlalu keras bunyinya di loudspeakernya. Jadi sebenarnya loudspeakernya harusnya dipelankan dulu gitu ya, diputar ke kiri volume dari loudspeaker. Kalau loudspeakernya aktif. Eh, Pasif ini Pak. Oh, Berarti kalau pasif, yang pasif powernya di, berarti kan ada powernya ya. iya iya Pak. Nah, powernya itu posisinya seharusnya di paling minimal gitu, di paling kiri. Dimatikan saja dulu maksudnya. Atau kalau sekarang ya karena sedang pelajaran kita kecilkan sekecil-kecilnya bunyinya. Baru nanti mainnya ada ada main fader di daerah situ di bawah. Biasanya warnanya merah. Fader apa volume buat main. Coba ke bawah kameranya, ke bawah ke jajarannya. Nah, itu kan yang warna hitam. Yang warna hitam tulisannya apa? Bukan di hitam yang paling kanan, yang di kanan. Oh, atau yang kuning. Yang kuning warnanya tulisannya apa? Yang kuning, Mix. iya mix Nah, Pak. itu dia. Ya, mix itu sekarang posisinya ada di nol. Di nol ya Pak. Ada di nol, kenapa indikatornya hanya di situ ya? Ada sesuatu itu. Coba ke indikator lagi tolong. Di situ ada to track to mix ya. Ada tulisan to TK to mix, betul nggak? Iya Itu Pak. sedang ditekan atau sedang dilepas? Ditekan Pak. Dilepas saja. Dilepas. Ya, dilepas. Lalu di bawahnya kan ada tulisan tuh, ada pilihan tombol-tombol to TK, bawahnya tulisannya 1 2, bawahnya 3 4, yang paling bawah mix, betul nggak? Yang kita Betul Pak. tekan hanya yang mix ya, yang lain dilepas. Jadi hanya yang mix yang kita tekan, setuju? Iya Pak. Sudah? Sudah. Nah ini kenapa indikatornya masih ke situ ya? Coba gainnya dinaikkan lagi, gainnya diputar ke kanan yang channel saya. Ya, coba diputar ke kanan. Cek satu, cek, cek, cek. Apakah naik indikator di situnya di main? Cek satu. Ih, kenapa hanya segitu ya? Kayaknya yang indikator left-nya Pak agak bermasalah Pak. Oh, coba sekarang kita Yang putar ke kanan. coba putar ke kanan. Channel saya. Channel Pen, saya pen pen, ke kanan. pen. Cek satu, Ya, cek. Aduh, kenapa kecil sekali ya? Padahal kan di channelnya sudah ini ya, sudah merah ya. Betul nggak? Apa belum? Di channel saya sudah merah belum? Di channelnya saya, di channel berapa tadi? 18 kalau tidak salah. Oh, oke 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 oke. Kita kan udah merah. Jangan sampai merah ya. Gainnya harus dikecilkan lagi. Gainnya dikecilkan sampai di bawah merah. Oke, oke. Sekarang baru channel fadernya dinaikkan. apa? Ya, channel fadernya dinaikkan terus. Ini powernya sudah diturunkan belum volumenya? Kalau enggak jadi keras sekali. Tapi dicoba saja feedback atau tidak. Kita naikkan terus, naikkan terus, naikkan terus sampai indikator yang main, yang mix. Nah, begitu. Ini yang benar. Baru sekarang kalau terlalu keras, yang di powernya dikecilkan atau dibesarkan sesuai keperluan. Ini yang benar ini. Cek 1 2 3 harusnya suara saya sekarang di power itu tidak, powernya tidak usah full seharusnya. Apakah mungkin di jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, tapi seharusnya tidak full. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa Pak. Di seluruh dunia biasanya selalu power itu dikasih full ke kanan gitu loh. Kita putar saja ke kanan gitu. Toh nanti kalau mau kurang keras kurang pelannya kita akan urus dari channel atau dari main fader. Jadi yang warna hitam itu
yang bisa digeser-geser kita sebut slider ya. Itu itu kita sebut channel fader yang dalam hal ini bentuknya slider karena ada juga mixer yang bentuknya rotary jadi diputar bukan di slide. Bisa dimengerti suaranya Pak Romi sekarang terlalu besar atau enggak? Coba sekarang cari headroom atau cari gain dari wirelessnya Pak Romi. Coba tolong dilakukan. Berarti Pak Romi harus berbicara on axis di wireless dan lumayan keras suaranya. Dicoba saja. Sambil di mute saja bisa juga, tapi tidak bunyi ya. Kita hanya mau lihat indikator. Mute-nya ditekan saja. Mute-nya channelnya Pak Romi ditekan. Oke, sekarang Pak Romi bicara di mikrofonnya. Dekat dan on axis. Terus PFL-nya ditekan. PFL. PFL channelnya Pak Romi. Sekarang lihat indikator di kanan. Oke, itu harus hampir ke peak sembari kita putar gainnya ke kanan. Nah, ini kan peak. Kita kurangi sedikit. Oke, sudah dapat. PFL-nya dibuka lagi. Pre-fader listen-nya dibuka lagi. Yes. Baru sekarang mau seberapa keras suaranya Pak Romi dari channel fader itu. Dinaikkan boleh, diturunkan boleh. Bebas, tidak harus di nol ya. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa, Pak. Ini cara pengoperasian mixer yang profesional. Kalau mau sekedar bunyi tidak usah begini. Tetapi tolong diingat jangan terlalu teoritis. Kalau ternyata kalau begini banyak distorsinya atau lupa membuka mute atau lupa mengontrol gain, akhirnya menjadi tidak benar dari sebelumnya ya. Bagaimana kita mau kembali lagi ke sebelumnya? Artinya pengoperasiannya kurang benar, tetapi yang penting bunyi. Kalau sekarang ini sudah benar, semua channel harus diperlakukan seperti ini. Oke, Pak. Kalau gitu ya, kalau secara keseluruhan terlalu keras, tinggal main fadernya yang kita turunkan yang warna kuning tadi, betul nggak? Iya. Ya. Jadi pengoperasian mixer yang benar jangan pernah melebihi 0 atau U. Di situ tulisannya U atau 0 yang di tengah-tengahnya. Tulisannya kan 0 ya, betul nggak? Tidak selalu harus di 0 gitu. Sebisanya kurang dari 0. Sebisanya. Ya, Pak. Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke, coba dikembalikan sekarang pennya ke tengah dua-duanya. Pen, pen itu yang warna kuning. Kuning-kuning. PAN, panorama. Bukan, di Bukan. atasnya channel yang rotary. Ya, di tengah berarti ini equal, artinya sama kekerasan di speaker kiri dan speaker kanan. Kalau kita mendengarkannya pas di tengah-tengah kedua loudspeaker itu, bunyinya paling enak. Karena itu jangan pernah di tengah-tengah itu dikosongkan gitu. Biasanya buat berjalannya pengantin. Tapi kan tidak selalu ruang ibadah kita dipakai untuk pemberkatan nikah ya. Jadi sebenarnya kursi yang di tengah itu kursi very important person gitu. Karena dia mendengar paling bagus di situ. Kalau mau dicoba silakan dicoba. Coba berdiri lalu berdiri pas di tengah-tengah kedua loudspeaker. Bunyinya akan jauh lebih bagus. Oke, karena Oke, di Pak. situ hotspot banget. Jadi di tengah-tengah, nah di tengah-tengah situ. Yang paling depan tentu paling bagus. Jadi persis di tengah-tengah loudspeaker kiri dan kanan. Biasanya tengahnya dikasih kursi ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah itu peletakan peletakan kursi yang paling bagus itu seperti itu. Seperti di teater, seperti di bioskop, tengahnya selalu tidak bolong gitu, selalu ada kursinya. Harusnya sekarang suaranya menjadi lumayan lebih bagus dibanding kalau tadi monitornya menyala dan kita tidak mencari gain. Seharusnya sekarang hasilnya menjadi lebih bagus dibanding yang tadi.
Apalagi semua semua channel yang tidak terpakai kita mute. Ya, tolong diperhatikan juga begitu Pak Romi tidak menggunakan mikrofonnya, berarti posisinya harus mute kan? Betul nggak? Kalau saya lagi gitu, kalau Pak Romi lagi mau berbicara baru dilepas. Itulah tugas utama dari operator. Tidak mudah. Jarang sekali orang mau melayani dalam bidang sound system di gereja. Oke. Jadi haleluya kalau oleh karena kita sudah belajar sedikit gitu itu ya 8 kali pertemuan itu sangat sedikit gitu. Kita tinggal berapa? Tinggal ini yang ketiga. 4 5 6 7 8 ya. Tinggal 5 kali pertemuan lagi kan sudah habis. Bisa jadi kalau memang lagi senang lagi praktek seperti ini bisa lebih dari 1 jam. Begitu. Cuman kebetulan kalau malam ini saya hanya bisa sampai jam 7 karena setelah itu ada acara. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Saya harus memastikan pengoperasian mixer itu seperti ini. Satu lagi mungkin yang perlu diketahui adalah ada tulisan equalizer di situ, equalizer di atasnya aux, di atasnya aux. Iya, di atas aux ada yang warna hitam 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 itu. Betul. Ya, ini jangan terlalu dioprek sebisanya di jam 12 semua. Yang warna hitamnya ya. Yang warna putih sih bebas, yang warna putih tidak pengaruh. Yang warna maksudnya yang warna putih itu mencari frekuensi. Tapi sebisanya yang warna hitam itu semuanya berada di jam 12. Artinya tidak diapa-apakan. Suara asli ya suara asli. Nah, seperti ini. Ini suara asli saya tuh. Bisa dimengerti sampai di sini. Dan di atas itu ada HPF yang ada tulisannya 100 Hz kalau tidak salah tadi saya lihat. Di bawahnya gate ada tulisan 100 Hz ya. Ada tombol bukan di atasnya lagi yang ditekan bisa ditekan. Bawah ada itu tulisannya berapa hertz? 100 ya. 100. Nah, itu dia. Ya, 100 100. Ya, 100 betul ya. iya Pak. Itu tolong di semua channel ditekan. Di semua channel. Sudah ditekan di semua channel. Yes, semuanya saja ditekan. Untuk membatasi frekuensi rendah tidak boleh masuk ke mixer ini gitu. Karena menurut saya di ruangan yang sekarang ada itu tidak mungkin bisa bisa eh, menerima frekuensi di bawah 100 Hz. Dia akan ber, bergulung kalau orang normal berbicaranya begitu. Bassnya menjadi mutar-mutar gitu, menjadi tidak enak bunyinya. Oke, Oke. oke ya. Satu lagi kali tanggung ya. Ada yang namanya grup yang warna merah, fader, fader group, bukan di situ, di dekatnya main, dekatnya warna kuning. Nah, di sebelah kirinya ada merah 4 buah, bisa lihat teman-teman. Iya Pak. Nah, itu berarti ada channel yang kita routing ke grup 1 2 atau 3 4. Betul nggak? Betul Pak. Maksudnya mungkin channel singer gitulah. Channel singer semua kita grup ke 1 2 misalnya. Benar Atau Pak. benar ya? Gitu ya. Iya. Nah, channel singer ini dari channel berapa sampai channel berapa? Tahu nggak? Dari channel 1 sampai 6. Nah, channel 1 sampai 6 bisa tolong dikasih lihat channel 1 sampai 6 ya. Channel 1 sampai 6 di sebelah kiri. Channel Singers. Nah, di situ kan ada channel 1 sampai 6, setuju? Iya Pak. Oke. Coba dilihat tombolnya yang ditekan itu 1 2 semua atau ada yang ditekan mixnya juga. Enggak, 1 2 Pak cuman. Bagus sekali. Itu biasanya orang yang normal yang belum tahu
itu ditekan dua-duanya. Jadi satu dua ditekan, mixnya juga ditekan, itu tidak boleh. Jadi double dia bunyinya. Oke. Iya Pak. Nah, nanti kalau habis ini ada waktu, tolong dicek per microphone singer, dicek satu persatu, kita cari gain. Dalam kondisi channel fadernya down ya. Channel fadernya di bawah. Kalau langsung begini pasti keras sekali. Begitu gainnya kita naikkan. Iya Pak. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi nanti si channel fader yang warna hitam ini kita tutup dulu semua. Kita turunkan ke bawah. Kita cari gain yang dapat. Sudah dapat, baru kita lepas mute-nya. Baru kita naikkan perlahan-lahan sesuai singer yang bersangkutan. Powernya seberapa besar. Jadi itu harus, ya, harus turun banget. Turun banget aja. Turun sekali. Kalau perlu dimatikan. Kalau saya sih saya matikan. Jadi ketahuan yang mana channelnya, yang mana mikrofonnya, yang mana singernya gitu. Dicari satu persatu. Dan ini berlaku untuk semua channel. Nanti saja dilakukannya. Kalau sekarang pasti habis waktunya. Oke? Dan sekali lagi tolong diingat yang tadi kita bicarakan, auxiliary selalu kita tutup dulu. Jadi nanti singer tidak bisa mendengar suaranya sendiri dengan jelas. Tidak apa-apa. Baru kita buka jika singernya merasa perlu mendengar suaranya sendiri. Tidak semua singer senang mendengar suaranya sendiri jelas di monitor. Tidak semua. Ada singer yang kurang percaya diri dengan suaranya sendiri atau sudah terlatih jadi dia tanpa mendengar suaranya sendiri bernyanyinya tidak false. Itu lebih bagus. Seorang penyanyi yang profesional dia akan bisa bernyanyi tanpa mendengar suaranya sendiri dengan jelas dari monitor, dia bernyanyinya tidak false gitu. Oke. Oke Pak. Karena sekali lagi semakin sedikit loudspeaker yang kita buka, hasilnya akan menjadi semakin baik. Jadi mengerti? Bisa. Ya, demikian pula semakin sedikit mikrofon yang terbuka, semakin sedikit channel yang terbuka, hasilnya pun akan menjadi semakin baik. Ini penting sekali. Oke? Oke Pak. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ada yang mau tanya? Silakan, jangan malu-malu ya. Ini sekarang jadi 4. Tidak ada yang mau tanya? Tidak ada? Belum ada Pak. Oke. Jadi reverb time 60 sih kita sudah jelas. Sebisanya dikasih korden atau dikasih apapun yang tidak memantul. Background noise kita sudah jelas. Penggunaan sound system kita sudah jelas. Jadi pemain gitar waktu dicari gainnya, volume dari gitarnya harus full. Pemain bass demikian pula. Pemain drum demikian pula, memukulnya harus sekeras apa gitu. Sebisanya sih memukulnya tidak terlalu keras gitu. Pemain keyboard juga demikian. Pengguna mikrofon juga demikian. Ya. Ini saya rasa saya delay dulu. Nanti kita kembali ke sini. Tapi background noise kita sudah mengerti. Kekerasan yang cukup seperti tadi kurang lebih kita mengerti. Mungkin mengenai hertz yang tadi ada tombol 100 hertz high pass filter kita tekan. Itu nanti kita delay dulu untuk sementara ini karena ini agak panjang bercerita ini. Kalau kita mau mengetahui sound system kita volumenya sudah cukup atau belum, bisa dengan telinga gitu ya. Tetapi siapa tahu telinganya masing-masing orang kan berbeda. Ada yang senang mendengar dengan keras, ada yang senang mendengar tidak terlalu keras. Berbahagialah kalau kita mendengar tidak terlalu keras supaya telinga kita tidak cepat rusak gitu. Itu kita bisa download di handphone kita yang namanya dB meter atau volume meter atau level meter ataupun SPL meter secara gratis. Yang RTA jangan dulu.
Tapi kalau SPL meter itu penting karena telinga manusia itu maksimal hanya boleh mendengar di sekitar 85 dB. Itu pada kekerasan 85 dB kita boleh mendengar kurang lebih di sampai 6 jam masih masih boleh gitu. Tapi kalau lebih keras dari 85 dB maka harus lebih waktunya lebih pendek, setengahnya. Jadi misalnya kita mendengar di 88 dB di handphone kita terlihatnya ada sampai ke 88 dB, maka kita hanya boleh mendengar 4 jam. Begitu ditambah 3 lagi menjadi 91, kita hanya boleh mendengar 2 jam. Nah, masalahnya kebaktian kita berapa jam gitu? 2 jaman. 2 jam berarti kan aman gitu. Kalau berada di 88 dB saja, kan itu 4 jam, tapi kita hanya 2 jam ya. Tapi kalau di 85 dB kita boleh mendengar sampai 6 jam, sampai 8 jam, jadi sebenarnya aman sekali. Nah, kita bisa tahu berapa dB itu dari alat ini. Dan semakin kita jauh dari loudspeaker, tentu suaranya akan semakin pelan gitu. Setiap 2 kali jarak akan berkurang 6 dB. Jadi misalnya di 10 meter di handphone kita tertera misalnya 100 dB gitu ya. Yang terlalu keras pasti 100 dB. Itu di 10 meter, kalau 10 meter kita kalikan 2 kan jadi 20 meter. Lebih ke belakang lagi, tentu akan lebih pelan. Lebih pelannya seharusnya 6 dB. Kita bisa cek di handphone kita kalau sudah ada aplikasi ini. Oke? Oke, Pak. Ini nanti dibaca sendiri saja. Ini juga dibaca sendiri saja. Ini juga. Makanya ini gambar-gambar yang begini sebenarnya tidak terlalu perlu. Ini vokal grup di gereja saya yang yang saya latih. eh, Sebisanya menempel dengan mikrofon kalau kita lihat ya. Itu yang paling tidak menempel istri saya gitu. Dan saya tidak berani memarahinya karena dia istri saya. Kalau yang lain saya berani marahin, kalau istri saya nggak berani, saya yang dimarahin. Gitu. Jadi harus menempel ke betul. Ini para ibu-ibu ini. Ini sudah lama sekali kalau di Balak Selamatan ada Christmas Carol, Carol ya, Christmas Carol. Itu kita bermain di tempat-tempat umum lalu nanti yang mendengarkan ataupun yang menonton akan memberi kolekte gitu. Ya, kebetulan saya yang bermain keyboard, yang bermain bass teman saya, bukan dari gereja saya, namanya Sigit, itu dari lupa saya nama gerejanya. Tapi dulu gembalanya, aduh, lupa juga kan. Gereja yang sangat besar dan dia punya musisi itu bagus-bagus. Yang main drum di situ Sandy Luntungan juga. Kebetulan teman-teman dekat saya jadi saya minta tolong untuk ini mereka bersedia benar-benar mencari dana untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari gambar ini. Tidak ada? Selanjutnya. Ini kondisi gereja saya yang kalau kita perhatikan lumayan besar. Dia bisa kapasitas 400 jika duduk seperti ini. Bisa dimengerti ya? Yang mau saya tanyakan adalah loudspeaker saya ada di mana gitu. Apakah terlihat? Tidak terlihat, Pak. Kalau begini terlihat? Kalau begini terlihat? Terlihat, Pak. Ini dia ya. Iya. Sangat kecil dan sudah bisa gitu untuk karena gereja saya kebetulan genrenya genre bukan yang ada full band lalu lagunya lagu
masa kini gitu loh. Ya, di Balak Selamatan itu lagunya lagu march gitu atau hymn. Jadi di loudspeaker ini yang keluar mayoritas hanya vokal saja gitu. Alat musik tidak saya masukkan ke sana, dari aslinya saja menggunakan amplifier gitu. Dulu itu hanya dua seperti ini cukup. Sekarang sudah berkembang karena sudah banyak anak mudanya, mereka ingin lagu-lagu yang masa kini. Jadi kita mulai menggunakan eh, sekarang ini yang kita gunakan 4 buah mixer, bayangin. Yang tadinya hanya 1 mixer, sekarang 4 buah mixer, satu khusus untuk singers, satu khusus untuk monitor, satu khusus untuk jemaat, satu khusus untuk streaming. Jadi ada 4 buah mixer digital. Enggak, 3 buah mixer digital, 1 buah mixer analog. Kebetulan mixer digitalnya yang harganya sedang-sedang saja, bukan yang harga mahal. Seperti yang baru yang ada di sana itu termasuk premium, termasuk middle, masuk di tengah. Ya, harganya lumayan mahal. Tapi banyak yang harganya itu kan kurang lebih 70-an mungkin ya. 70 dengan I/O box-nya. Kalau tetap pakai analog seperti itu mungkin sekitar berapa harganya? 30 gitu, 40. Banyak sekali yang harganya 10 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Bunyinya sama saja, cuman fasilitasnya banyak. Saya hanya mau memberitahu bahwa gereja saya seperti ini artinya tidak ada akustik. Saya mempunyai problem sangat besar dengan itu karena itu ini kalau kita lihat ceilingnya atasnya itu disemprot oleh akustik tile. Iya, iya, tidak apa-apa. Tidak buka kamera tidak ada masalah. Supaya bandwidthnya jadi eh, tidak boros gitu ya. Saya juga tidak buka kamera biasanya jika tidak perlu sekali saya tidak buka kamera. Supaya bandwidthnya eh, bisa digunakan dengan maksimal. Oke. Sekali lagi akustik di gereja saya jujur saja tidak sesuai yang saya inginkan. Jadi untuk menghemat waktu itu di atasnya pun ini hanya atap biasa begitu. Sangat memantul sehingga suara sama sekali tidak bisa terdengar dengan jelas. Artinya sedang berbicara apa sama sekali tidak bisa kita pahami. Ya, kalau kita lihat juga banyak jendela-jendela di sini, tembok-tembok yang memantul semua. Akhirnya sekarang banyak sekali tembok-tembok ini yang sudah diberi absorber, ya. Nanti kalau perlu saya share di WhatsApp karena gambarnya ada di handphone saya. Belum saya masukkan ke sini. Karena terlalu sulitnya dalam dunia sound system di gereja, maka banyak sekali buku-buku yang diciptakan gitu, yang dibuat untuk keperluan sound system di gereja. Ya, ini hanya sebagian kecil, banyak sekali. Sound system for worship atau untuk keperluan di gereja. Ini isinya ada salah satu selalu seperti ini sebenarnya, di mana ini ada ayatnya bahwa iman itu bertumbuh karena pendengaran, karena kita mendengar. Tentunya mendengar firman Tuhan, mendengar lirik lagu dan sebagainya. Tolong dibaca perlahan-lahan. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Teman-teman yang lain? Tidak ada? Pak mau tanya ini yang apa itu mengenai gain tadi kan udah diatur sedemikian. Cuman kalau rupa di apa itu kan WL pas apa serahkan ke yang lain. Nah, ada yang suaranya Lebih lebih keras. pelan atau suara lebih kenceng. Nah, bisa sampai ngepick begitu, Pak. Ya, karena itu setiap mikrofon digunakan oleh sumber bunyi yang berbeda.
maka harus kita cari lagi gainnya. Selalu seperti itu. Jadi ya angka bagusnya jika mikrofon yang tertentu memang sudah di-set untuk pemakai yang tertentu. Kalau tidak kita harus mencari gain lagi. Oke, Pak. Oke, Iya, iya, bisa dimengerti. oh, Terus ada yang mau tanya? silakan. Jangan malu-malu. Jadi jangan menyalahkan operator kalau sedang firman Tuhan atau singer sedang tidak bernyanyi, mikrofonnya dimatikan. Dan yang mematikan jangan singernya. Biasanya kalau mikrofonnya kurang profesional, itu ada switchnya di situ, ada switch on off-nya, biarkan saja on. Yang mematikan itu operatornya, bukan pengguna mikrofonnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Mengerti. Karena kalau lupa tadi dimatikan terus lupa menyalakannya lagi kan tidak bunyi itu seumur-umur. Operatornya teriak-teriak seperti apa, agak malu kan lagi kebaktian. Bisa dimengerti. Bisa, Pak. Jadi Iya. jadi diamkan saja itu terbuka terus. Toh operator akan tahu bahwa oh ini singer sedang tidak bernyanyi, kita mute dulu. Gitu. Nah kadang-kadang ada penyanyi yang suka iseng gitu, dia ketuk-ketuk mikrofonnya supaya dia ingin tahu apakah suara dia terdengar, gitu. Apakah mikrofonnya bekerja. Kalau mikrofon sedang tidak digunakan, otomatis dimatikan oleh operator. Kalau yang tidak mengerti biasanya marah-marah. Lu tadi sudah bagus, kenapa mesti dimatikan lagi sih? Biarkan saja nyala gitu. Itu salah sekali. Oke. Oke, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya ini, Pak, cara pegang mikrofon katanya. Betul. Iya, cara pegang mikrofon yang benar adalah on axis dan sedekat mungkin. Kemarin sudah dibahas, apakah perlu dibahas lagi? Dicoba saja. Bisa kalau sekarang enak nih, bisa dipraktekkan sama siapapun, sama Pak Romi bisa dipraktekkan. Minta tolong saya. Jika on axis berarti benar-benar sudutnya di depan gitu, benar-benar berada di depan mikrofon, tidak ada sudutnya gitu ya. Cek, Lalu cek. sebisanya menempel. Lalu suaranya sebisanya keras. Cek, 1, 2. Begitu ya. 1, 2, ya. Sekarang coba di off axis, misalnya dari pinggir gitu. 1, 2, cek. Tuh, bunyinya kan jadi begitu. Coba on axis lagi. 1, 2, cek. Sekarang dijauhkan sedikit, misalnya 2 jengkal. 1, 2. Nah, jadi begitu. 2 jengkal, 2 jari. 2 jengkal nggak kedengaran sama sekali. 1, 2. Ya, berbeda sekali. Menempel dengan tidak menempel sangat berbeda. Kita sebagai audio person sangat bahagia jika pengguna mikrofon itu menempel dengan grillnya dan on axis. Sangat bahagia sekali. Jika terlalu besar, gainnya tinggal dikecilkan. Kalau dia merah ya, bukan masalah keras pelan, tetapi masalah input yang masuk itu harus berada di headroom. Mungkin jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa-apa. Cuma gini. Ya ini penting sekali. Ini tolong digarisbawahi bahwa masalah yang selalu terjadi di gereja adalah akustik yang buruk. Selalu saya ulang-ulang itu. Lalu terjadi feedback karena monitor dibuka semua, ataupun main loudspeaker terlalu keras, ataupun yang menggunakan mikrofon terlalu salah cara menggunakannya. Mengapa bisa begitu? Karena pengetahuannya kurang gitu. Tidak ada yang memberitahu dengan benar gitu. Menurut saya juga tidak sempurna bisa memberitahu dengan benar. Gitu. Ini sudah pertemuan kedua ya yang dengan eh, kita semua. Kalau yang pertama itu hanya pengurus setahu saya. Jadi ini yang ketiga, kedua untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada peningkatan setelah ini gitu. Saya harapkan. Ya jadi nanti minggu kan ataupun kapanpun silakan dipraktekkan yang tadi saya minta. Gitu.
Lalu komunikasi kurang baik antara musisi, singer, jemaat, pengurus, apalagi dengan audio personnya yang bersedia melayani di mixer itu sulit sekali, tidak mudah sama sekali. Perlu jam terbang, perlu pengetahuan, perlu mental yang kuat, perlu kesabaran yang kuat. Kalau kita tidak sabar, jangan pernah jadi audio person. Kita soalnya dimarah-marahin terus gitu loh. Begitu ada feedback, kita yang dilihat, begitu loh. Padahal urusannya kurang benar menggunakan mikrofon. Aduh, sudah jam 7. Ya, jadi banyak orang yang merasa sudah bisa sound system, tetapi mungkin yang mengajarnya kurang bagaimana. Oke, ini perkataan-perkataan seperti ini ada di buku Yamaha yang tadi itu. Jadi kalau memang perlu di-download saja PDF-nya. Yang mana? Yang ini. Ada PDF-nya kok bisa dilihat. Oke, Pak. Oke, selamat malam semua. Saya mohon maaf karena jam 7 saya harus pindah apa? Pindah channel gitu. Oke, ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Siapa yang mau menutup dalam doa? Nanti Bu Yanti tutup. Puji Tuhan, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah menyertai Tuhan pembelajaran mengenai sound system. Tuhan tolong kami, umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GPDIB Tanipeta. Tuhan taruh terus roh hikmat, bijaksana, agar kami dapat melakukannya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan di bagian ini. Tuhan beri hikmat buat mereka Tuhan, kemampuan agar mereka Tuhan mampu Tuhan melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami, tibakan kami dengan segala selamat di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, amin. Saya izin lah ya. Pak Gembala, Pak Romi terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Gembala terima kasih semuanya. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David.